Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa yanfa'una bima 'allamtana warzuqna ilman wa hudan wa tuqan ya rabbal alamin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan, ketaatan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah Allah sekaligus berusaha untuk menjauhi dan meninggalkan larangannya. Tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bimbingan taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita semuanya diberikan keselamatan hidup di dini wa dunya hatal akhirah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali beliau pernah menceritakan, inna rajulan min bani Israila shoma sab'ina sanatan. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang berasal dari Bani Israel. Dia telah berpuasa selama 70 tahun. Oleh sebab itu, setiap kali dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya pun segera diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasalahu Allah Ta'ala annahu yurihi kaifa yuwi syaitanun nas. Suatu hari, orang dari pemuda Bani Israel ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditunjukkan kepadanya wujud iblis, wujud setan dalam menggoda manusia. Falamma tala alaihi dzalika wa lam yujib. Doa ahli puasa ini ternyata tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia menginginkan agar supaya Allah menunjukkan wujud iblis dalam bentuk aslinya, menunjukkan setan bagaimana mampu menyesatkan manusia, tapi Allah tidak mengabulkannya. Sehingga kemudian dia berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lau ittala'tu 'ala khati'ati wa dhanbi baini wa baina rabbi lakana khairan li min hadzal amr." Lalu kemudian dia berdoa, berintrospeksi diri. Lalu kemudian berdoa kepada Allah agar supaya Allah menunjukkan kepadanya, memperlihatkan berapa banyak dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin melihat seberapa banyak dosa yang pernah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Farsalallahu ilaihi malakan. Maka setelah ahli puasa ini berdoa, maka kemudian Allah mengutus malaikatnya. Malaikat ini kemudian berkata, "Innallaha arsalani ilaika." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna kalamaka hadza alladzi takallamta bihi ahabbu ilaihi mimma madha min ibadatika." Sesungguhnya ucapan kamu ketika berdoa, merenung, mengintrospeksi diri, meminta kepada Allah agar diperlihatkan berapa banyak dosa dan kesalahan yang telah dilakukan itu jauh lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ibadah kamu selama 70 tahun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allah memuji bagi dia karena telah mengintrospeksi diri, melihat kekurangan yang ada pada dirinya itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada ahli puasa ini untuk melihat secara langsung bagaimana iblis dan setan mampu menggoda manusia dan menyesatkannya.
lalu dia mampu melihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, fanadhara fa idza junudu iblis qad ahatat bil ardi. Apa yang ia lihat sesungguhnya bumi ini telah diisi penuh dengan iblis dan juga bala tentaranya. Bahkan tidak ada satu tempat di bumi ini kecuali telah didiami oleh setan. Fa idza laisa ahadun minan nasi illa wasyaitanu haulahu. Bahkan tidak ada manusia di bumi ini kecuali telah dikelilingi oleh setan, kecuali telah dikepung oleh setan. Maka kemudian dia berdoa, faqala ya Rabbi may yanju min hada, ya Allah, siapakah di antara manusia hambamu yang bisa selamat dari kepungan iblis, selamat dari godaan setan, mengingat setiap tempat di bumi ini telah dikuasai oleh setan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ada dua hal, dua amalan yang bisa menyelamatkan manusia dari godaan iblis ataupun setan. Yaitu yang pertama adalah al-wara', memiliki sifat kehati-hatian, berhati-hati dalam segala hal, dalam ucapan, dalam perilaku, bahkan dalam mencari rizki. Di dalam sebuah hadis disebutkan, inna minadzunubi la takfuruha bisolati wala bisyami walal haji walal umrati. Ada satu jenis dosa yang tidak bisa dihapus dosa itu dengan ibadah sholatnya, dengan ibadah puasa, dengan ibadah haji dan umrohnya. Faqalu, maka para sahabat bertanya, fama takfuruha ya Rasulullah, lalu dengan amalan apa agar supaya dosa itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan tegas Nabi menjawab, al-humumu fi talabil ma'isyah, keresahan, kesulitan ataupun kelelahan yang dirasakan oleh seseorang muslim dalam rangka untuk mencari rezeki yang halal. Lalu yang kedua, amalan terbaik yang kedua yang bisa menyelamatkan seseorang dari iblis ataupun dari setan, yaitu al-layyinu, memiliki sifat lembut. Nabi Muhammad SAW beliau pernah menasihati istrinya, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut dan Allah Subhanahu wa taala menyukai sifat kelembutan. Wa yuti ala rifqi ma la yu'ta 'alal anafi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hal-hal yang tidak diberikan, hal-hal kepada orang yang memiliki sifat lembut, hal-hal yang tidak diberikan kepada orang yang memiliki sifat kekerasan. Oleh sebab itu dikisahkan ketika ada orang Badui yang kencing di dalam masjid, qama arabiyyun fabala fil masjid fatanawalahu nas, maka seketika itu para sahabat ingin mengusirnya. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabat, da'uhu, biarkanlah biarkanlah mereka tetap tinggal di sini. Wahariku, dan siramlah bekas air kencingnya, sajlan min ma'in au danuban min ma'in, dengan seember yang berisi air ataupun dengan ember yang ukurannya lebih besar lagi. Fa innama buistum muyassirina walam tub'atsu mu'assirin, karena sesungguhnya kalian kaum muslimin itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemudahan dan tidak diutus dalam rangka untuk memberi kesusahan. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau senantiasa berlaku adil, berlaku lembut terhadap orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah serta inayah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.